Nahnu nahkum bidawahir wallahu yatawalla sarair. Ya. Hadis ini sebetulnya saya tidak mau keluarkan ya. Nanti tahun kemarin ini baru saya survei karena saya cari di kutubus sittah. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, itu nggak ada. Akhirnya saya temukan juga setelah menyisir buku hadis yang namanya Muwatta Malik. Bagi kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab Muwatta Malik itu adalah paralel sama dengan kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Di situ saya temukan dan saya senang sekali kan hadis ini sangat relevan dengan apa yang kita hadapi juga sekarang ini. Apa artinya hadis itu? Nahnu nahkum bidawahir wallahu yatawallas sarair. Kita hanya menghukum apa yang tampak, jangan menghukum akidahnya orang, mau aliran sesat, mau aliran apapun juga, asal formalnya sudah bersyahadat, jangan dikorek-korek lagi. Hanya Allah yang tahu apa yang tersembunyi dalam hati orang. Nah, jadi kalau ada orang yang menghakimi akidahnya orang, ya kamu itu aliran sesat misalnya. Saya ingin mengingatkan kita, jangan terlalu gampang mengaliran sesatkan orang. Dan sebaliknya juga jangan terlalu gampang mengkafir-kafirkan orang. Kan hadis Nabi mengatakan kalau kita mengkafirkan orang yang tidak kafir, itu mental, kita jadi kafir. Tidak ada keuntungan untuk memvonis seseorang itu kafir atau sesat. Dalam masyarakat plural seperti kita, saya ingin mengingatkan sebuah ayat bahwa nggak mungkin kita akan bisa menyatukan umat dalam pengertian persatuan yang homogen. Ya. Ayatnya itu dalam surah An-Nahl ayat 93. Ya. Walau sya'allah la ja'alnakum ummatan wahidah. Jika seandainya Tuhan menghendaki, niscaya kalian akan dijadikan menjadi satu umat. Dalam ilmu balaghah bahasa Arab, kata-kata lau itu 99,9% itu nggak bakalan terjadi. Katakanlah mustahil terjadi. Jadi mustahil kita bisa menciptakan masyarakat yang homogen di atas permukaan bumi ini. Yang terjadi adalah masyarakat heterogen. Heterogenitas itu juga itu perlu bingkai dan itulah sebetulnya Bhinneka Tunggal Ika yang dicerminkan dalam Quran. Quran tidak pernah mengisyaratkan perlunya ada persatuan dalam pengertian homogenitas masyarakat. Ini Allah menggunakan lau. Seandainya Allah mengatakan idza, itu mutlak itu. Harus kita perjuangkan bagaimana menjadi satu kesatuan di kolom bumi ini hanya ada satu umat. Ya, tapi Allah menggunakan lau, tidak menggunakan idza. Kalau idza itu sebaliknya, wajib tuh. Dan itu pasti harus dilakukan. Tapi kalau Allah menggunakan in, itu 50-50%. Ada kemungkinan boleh, ada kemungkinan nggak boleh. Nah, pertanyaan kita membaca ayat ini, kalau orang faham bahasa Arab, insya Allah dia akan berkesimpulan tidak mutlak kita harus menciptakan suatu masyarakat yang homogen. Masyarakat yang heterogen itu yang penting adalah bagaimana wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguh kepada sebuah tali common platformnya, ini yang paling penting. Kita di Indonesia tidak mungkin bisa menyatukan menjadi satu Indonesia yang utuh dalam pengertian homogen. Tetaplah menjadi sukunya masing-masing, tetapi yang paling penting adalah kita berpegang kepada sebuah tali universal yang kita ikuti. Inilah yang dimaksud wa'tasimu bihablillahi jami'a. Semuanya kalian harus berpegang teguh kepada hanya satu tali. Kalau kita di sini mungkin itulah Pancasila itu. Ini perintah Quran, bukan perintah siapa-siapa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله
Bentar masih tahu kok. Ya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.